Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mandarnesia.com, sore hari ini kembali saya menemui pemirsa dalam ruang kanal podcast Mandarnesia yang pada kesempatan kali ini Mandarnesia kedatangan tamu spesial. Ini tamu jauh dari Jakarta. Beliau adalah Ibu Dr. Ulfa Mawardi MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum kami lanjut bincang-bincangnya, saya ingin membacakan kurikulum vitae atau CV dari Ibu Dr. Ulfa Mawardi MPD. Ya. Beliau tinggal di Jalan Matraman, Senen, Jakarta Pusat. Beliau kelahiran 9 September 82. Pendidikan TK, SMA di TK sampai SMA di Muhammadiyah. Kemudian lanjut di Universitas Negeri Makassar itu 2001 sampai 2007. Kemudian pasca sarjana beliau di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta 2009 sampai 2012. Ini linear Bu ya, dari UNN ke UNY. Iya. UNJ lagi. UNY lagi ya. Iya. Kemudian di program dokter dia di UNJ lagi. Iya, cuma beda ya, kalau dosennya linear ya. Iya. Ilmunya dalam. Ya. Beliau juga rupanya adalah salah seorang alumni Jogja. Kemudian pengalaman organisasi beliau pernah sebagai ketua bidang kaderisasi pengembangan SDM IPM Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ketua bidang pemberdayaan perempuan Kepmawa itu di 2003 sampai 2005. Kemudian sekjen pimpinan pusat Nasihatul Aisyah 2012-2016. Kemudian pendiri Yayasan Mar'ah Foundation, Yayasan Perempuan dan Anak. Kemudian pengurus pusat Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, wakil sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama di MUI. Kemudian pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Kemudian ketua bidang penelitian dan pengembangan PT Baitul Muslimin Indonesia. Terakhir di pengalaman organisasi ini sebagai pendiri lembaga PAUD Amirah. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau 2003 sampai 2007 guru dan wali kelas di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Makassar. Kemudian 2008 sampai 2009 enumerator peneliti rural migran di UGM di Makassar. Kemudian 2010-2012 pendampingan warga korban bencana Merapi Yogyakarta. Wah ini nih, saya juga sempat di sana. Nanti kita cerita. Iya. Kemudian 2011 sebagai tim materi pembuat modul CASE Pro di KKBN di Bandung. 2010-2013 peneliti pengasuhan alternatif deinstitusionalisasi Panti Muhammadiyah dan Family for Every Child. 2008 sampai sekarang beliau adalah dosen di Unismu, dosen sebagai dosen tetap. 2019 itu sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen tetap. Kemudian di 2019 sebagai tenaga ahli DPR RI. 2020 sampai sekarang sebagai staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian beliau menulis karya ilmiah atau buku. Yang pertama buku pedoman kurikulum PAUD berbasis Masjid Demi. Ilmuwan saya PAUD. PAUD ya. Kemudian yang kedua modul PAUD berbasis kurikulum holistik integratif. Kemudian yang ketiga bunga rampai perempuan bergerak. Wow. Yang keempat adalah terakhir buku gerakan literasi dari KOWANI untuk bangsa. Oh, luar biasa. Jadi pemirsa Mandarnesia yang beriman, hari ini tadi sudah saya bacakan
kurikulum kita beliau yang hari ini menjadi tamu spesial mandarnesia.com. Dari Makassar ke Polewali nih Bu, berapa jam tadi? Ya 4 jam lah, 5 jam. Lumayan cepat ya? Ya 4-5 jam. Dari tadi siang, kemudian ada beberapa pertemuan. Sore ini memang sudah mengagendakan ketemu Mas Wahyudin. Jadi sebenarnya tadi malam itu antara percaya dan percaya sebenarnya. Tiba-tiba ada yang WA staffnya gitu kan. Podcast. Makanya saya sempat tanya, ini dapat rekomendasi dari mana? Katanya dia googling, dia searching, dapatnya Mandarnesia. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Tentu kita akan berbincang seputar aktivitas Bu Dr. Ulfah, terutama di bidang perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak. Mungkin di sesi pertama atau yang paling pertama mungkin kita bincang Bu tentang kabar pemberdayaan perempuan hari ini, gimana kondisinya? Ya, terima kasih pemirsa Mandarnesia yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyudin waktunya, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu pemirsa Mandarnesia. Jadi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ada 5 arahan Bapak Presiden yang menjadi visi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang pertama itu memang terkait dengan bagaimana perempuan ini berdaya dalam hal kewirausahaan. Kewirausahaan yang berperspektif gender. Itu yang pertama. Karena banyak hal-hal yang kewirausahaan itu tidak berperspektif gender juga. Ya, tidak modalnya, hulu hilirnya tidak dikerjakan oleh perempuan dan tidak memberdayakan dan mensejahterakan perempuan. Yang kedua itu arahan Bapak Presiden terkait dengan penguatan pengasuhan keluarga dan pendidikan ibu. Gitu. Bagaimana pengasuhan dan dalam keluarga itu berkualitas. Kemudian karena ibu itu adalah madrasah ula gitu ya. Kemudian itu adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat gitu ya, surganya kita ada di telapak kaki ibu. Maka arahan Bapak Presiden itu bagaimana pendidikan dan kualitas ibu. Yang kedua, kualitas keluarga itu kan pengasuhan ayah dan ibu terlibat. Jadi guru pertama anak-anak. Ya, memang kalau mau memperbaiki negara ini, memperbaiki khususnya Sulawesi Barat ya. Di Sulawesi Barat ini nanti kita membuka data sangat agak kaget kita ya terkait dengan problem perempuan dan anak. Arahan Bapak Presiden ketiga itu penurunan angka kekerasan perempuan dan anak. Baik di RT ya, dan bikin di biasa bully ya, di sekolah, bahkan masuk pada wilayah kekerasan seksual. Jadi ada undang-undang yang dikeluarkan lalu nomor 12 itu sudah disahkan terkait dengan penghapusan tindak pidana penghapusan kekerasan seksual. Ini adalah menjawab arahan Bapak Presiden yang ketiga. Yang keempat itu terkait dengan penurunan pekerja anak ya. Di Mamuju Tengah area sawit itu banyak data menunjukkan pekerja anak. Jadi anak di bawah 18 tahun, 0 sampai 18 tahun kan usia anak. Jadi ada banyak anak 12 tahun, 13 tahun sampai 18 tahun itu sudah bekerja di sawit, kerja di kebun, tidak sekolah. Ini dilarang, ini melanggar hukum. Gitu, ya. Sebenarnya bukan di sawit saja sih, kalau di Sulawesi Barat ini. Terutama yang daerah pesisir itu ada anak yang 18 tahun ke bawah itu sudah melaut. Melaut ya. Iya. Nah ini juga ada problem terkait dengan akses sarana prasarana pendidikan gitu ya. Yang ya ini menjadi otokritik juga untuk kita di birokrasi di pemerintahan. Bagaimana menghadirkan secara merata, secara adil terkait dengan sarana prasarana pendidikan supaya anak ini kemudian tidak melakukan hal yang belum waktunya. Kalau bekerja itu bagus, tapi belum waktunya anak bekerja gitu. Yang arahan Bapak Presiden yang kelima dan ini juga 2 tahun terakhir tertinggi di Indonesia itu adalah
penurunan perkawinan anak. Ya, Jadi penurunan perkawinan. saya oleh Bu Menteri, Bu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, menjadi perhatian kita di Sulawesi Barat ini. Saya sudah adakan FGD dengan stakeholder yang ada di Sulawesi Barat di Hotel de Maleo di Mamuju. Itu memang banyak problemnya, sangat banyak. Jadi nanti kita bisa terkait dengan 5 arahan Bapak Presiden ini, bagaimana ya landingnya di Sulawesi Barat ya. Jadi bagaimana potret pemberdayaan perempuan dalam hal kewirausahaan gitu ya. Misalnya sutra seperti yang saya pakai ini ya. Ini mandar ini. Jadi bagaimana perempuan terlibat dalam hal-hal terkait dengan baik itu usaha mikro maupun makro. Di pasar misalnya, saya kira perempuan kita sudah cukup berdaya gitu ya. Tetapi bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan itu dengan kebijakan-kebijakan, misalnya kemudahan mendapatkan modal di bank gitu ya. Kemudian bagaimana akses pasar, karena saya kira penduduk terbatas. Kalau kita punya produk besar, kita sebagai pengambil kebijakan harus mampu memberikan jalur ya, bagaimana karya-karya anak negeri termasuk perempuan dari Sulawesi Barat, dari Mandar itu bisa diterima dan bisa populer ya, bisa menjadi hal yang dicari gitu ya. Jadi sehingga itu bisa memberdayakan hal terkait dengan ekonomi. Karena hulunya sebenarnya ini ekonomi, di kemiskinan, kebodohan gitu, stunting gitu ya, perkawinan anak. Kadang hulunya itu di ekonomi. Dan perempuan itu kan ada identik berwajah miskin ya. Jadi mohon maaf bukan menstigma, tetapi ini selalu ada bahwa perempuan itu dikasihani, perempuan itu ditindas. Nah ini, maka kita berangkat dari hulu arahan Pak Presiden yang pertama itu adalah terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Jadi kalau perempuan sudah berdaya, saya kira Indonesia maju gitu ya. Kalau perempuan berdaya kan itu apa? An-nisa'u imadul bilad, fa'in fasadat, fa'in salat, fasadat. Jadi perempuan itu tiang negara. Jadi kalau perempuan-perempuan sulbar ya, baik di Polman, Majene, Mamasak, Mamuju, Pasangkayu gitu ya, berdaya, saya kira sulbar ini tidak akan menjadi 3T gitu ya, tidak akan menjadi terkebelakan, kan pasti akan maju gitu. Dan ini harus dimulai menurut saya di pendidikan. Harus dimulai dari pendidikan keluarga, gitu ya, pendidikan masyarakat, gitu ya. Kemudian pendidikan yang ada di luar area formal, informal, dan misalnya kursus-kursus, gitu ya, memperbanyak entrepreneurship. Saya kira seperti kafe ini anak-anak muda, gitu ya, yang memainkan. Jadi tidak berat sebenarnya kalau ini menjadi tanggung jawab bersama, Mas Wahyu. Jadi kalau misalnya kita menganggap ini semua tanggung jawab pemerintah, juga agak berat. Jadi kalau misalnya pengasuhan keluarga itu kita melakukan pendidikan dalam rumah, pendidikan dalam masyarakat, dan saya kira kualitas anak itu ya, kualitas pendidikan ke depan generasi kita di 2045 sebagai ulang tahun emas Indonesia itu kita bisa wujudkan, dan khususnya di Sulawesi. Wah, ini saya garis bawahi yang paling tajam ini, yang ingin saya pertajam tentang soal akses bagi perempuan untuk berwirausaha. Nah, di Sulawesi Barat atau di Mandar khususnya, Bu Dr. Ufa, ada yang disebut dengan kebudaya Siwaliparri. Ya, jadi Siwaliparri itu membantu suami mencari nafkah. Itu yang definisi paling mudah dipahami. Nah, mereka misalnya kalau suaminya adalah pelaut, mereka menjual hasil tangkapan suami. Itu proses Siwaliparri. Kemudian kalau misalnya suaminya agak-agak lama di laut, mungkin sampai 1 mingguan, itu mereka menenun sutra. Nah, itu adalah proses Siwaliparri ya, yang budaya-budaya yang ada di Mandar khususnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyentuh itu? Artinya aksi nyatanya seperti apa? Yang bagus. Ketika
kita itu selalu berangkat dari data. Ya. Jadi ketika yang dibahasakan diceritakan Mas Wahyu tadi, maka kita harus mendata dulu ya sejauh mana SDM yang dimiliki oleh perempuan yang ada anggaplah di pesisir ya. Kemudian ketika kita sudah memiliki data, maka kita akan menyambungkan, melingkan dengan misalnya CSR gitu ya, dengan misalnya kementerian lembaga terkait gitu ya, karena kami tusinya koordinasi dan sinkronisasi segala kebijakan terkait perempuan dan anak. Misalnya ketika ada desa tidak melibatkan anak dalam kebijakan-kebijakan musrembak desa, kita bisa tegur. Oh iya. Gitu. Jadi ketika ada misalnya di salah satu desa di Polman, kemudian membutuhkan secara data terkait dengan pendampingan kewirausahaan, maka kami akan menindaklanjuti dengan memberikan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini ada datanya. Ini ada sinergi ya antar lembaga ya. Ada sinergi antar lembaga. Dan ini memang menjadi tugas kami terkait dengan perempuan dan anak, baik itu terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan problem-problem perempuan dan anak seperti kekerasan gitu ya. Maka selalu harus kita yang menjadi hulunya, kita yang menjadi pengambil data dan mempush supaya kementerian lain yang memiliki anggaran besar dan memang memiliki program di sana itu kemudian memberikan perhatian. Karena kadang informasi itu tidak sampai di pusat. Ya. Itu yang paling banyak terjadi, informasi tidak sampai di pusat dan kadang ada informasi tidak by data, by name gitu ya. Makanya ketika ada yang seperti yang disampaikan, diceritakan tadi, maka kita akan datang, kemudian mendata, mensurvei apa-apa yang dibutuhkan. Jangan sampai juga apa yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan yang kita datangkan. Biasa juga seperti itu. Anggaran negara itu sia-sia. Jadi harus ada proses asesmen. Need assessment. Apa yang menjadi kebutuhannya ya di dalam itu. Terutama sebenarnya ketika seperti petani ya, petani kemudian nelayan. Nelayan ini biasa juga terjadi suami meninggal misalnya. Jadi belum ada nelayan perempuan ya, itu belum ada predikat yang diberikan oleh negara bagi petani perempuan. Jadi ini juga penting untuk kami advokasi dalam kebijakan bahwa ada pengakuan negara terhadap kerja-kerja perempuan. Kalau misalnya Bu Dokter Ulfa mau ketemu nelayan perempuan ada? Iya, siap. Ada di Polewali. Nanti kita jadwalkan secepatnya untuk kita ketemu dan kita data ya, kita memberikan. Saya buat profilnya di mana bisa. Iya. Jadi ada teman-teman di kedeputian namanya kedeputian gender, kedeputian perlindungan hak perempuan karena perempuan punya hak ya, hak hidup, hak. Nah, itu yang kita kemudian harus advokasi. Advokasi itu kan 3, penyadaran, pembelaan dan pemberdayaan. Jadi kita tidak hanya datang terus pergi, datang ngasih uang pergi. Datang ngasih program pergi, itu hanya menguap nanti, pasti hanya menguap. Tapi kita adakan pemberdayaan namanya Kementerian Pemberdayaan, gitu ya. Dalam hal ini adalah advokasi keseluruhan dari penyadaran, pembelaan dan pemberdayaan. Pemberdayaan ini di akhirnya, jadi kita harus tidak tiba-tiba perempuan itu berdaya, nggak bisa. Jadi harus ada pendampingan awal gitu ya. Nah ini ada kalau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada Direktorat Pemasyarakatan gitu ya, ada non formal terkait dengan melatih misalnya menjahit gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu. Salon, termasuk bagaimana menenun, bagaimana mengolah hasil ikan gitu. Nah itu kemudian kita linkkan lagi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan untuk kemudian bagaimana itu bisa masif untuk bisa disebarluaskan. Artinya action Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini adalah mendampingi atau memberikan informasi ke lembaga lain bahwa lembaga lain. Di sini ada seperti ini datanya. Ada yang lama mengganjal di pikiran saya ini terkait kata pemberdayaan dan diberdaya. Apakah tidak ada kalimat lain yang bisa dipakai selain kata pemberdayaan, karena dia sangat dekat dengan diberdaya. Gimana kira-kira Jadi kalau bicara pertanyaannya filosofi kan ini ontologi, epistemologi dan aksiologi ya. Betul. Karena saya masuk di pemberdayaan perempuan ini 2020 ini sudah
kementerian yang cukup lama gitu ya. Sebenarnya saya lama. Ya. Ini jangan-jangan karena kita selalu menggunakan istilah pemberdayaan, akhirnya banyak perempuan yang diperdaya itu. Jadi saya kira kita harus berangkat dari ontologi bahwa perempuan itu subjek. Oh iya. Jadi perempuan itu subjek perubahan, perempuan itu subjek pembangunan, perempuan itu subjek pendidikan, subjek, pokoknya jangan dianggap itu perempuan itu objek. Iya. Kapan perempuan kita anggap objek, maka itu adalah kekerasan. Gitu ya, itu adalah kesalahan juga ya, itu tidak boleh. Maka ketika pemberdayaan itu kan sebenarnya netral ya, netral itu bisa feminim, itu bisa maskulin gitu ya. Tetapi kita lekatkan ini pada pemberdayaan perempuan bahwa selama ini yang kita struktur sosial atau budaya patriarki menganggap yang berdaya itu laki-laki, ya, gitu kan? Nah, jadi kenapa pemberdayaan perempuan? Jadi kita mau menggeser konstruk sosial masyarakat bahwa perempuan juga bisa berdaya. Gitu ya. Jadi perempuan itu juga subjek perubahan. Dia juga bisa menjadi pemimpin. Ya, bisa menjadi pemimpin. Saya kira di Sulbar ini sudah sangat progresif ya dalam hal kepemimpinan perempuan gitu ya. Dalam hal bagaimana memilih dan bagaimana menempatkan, memberi ruang kepada. Saya juga tahu ada pejuang-pejuang perempuan ya, Sulbar yang kemudian itu bisa dinilai positif dan ditransfer energi bagi kita kaum muda untuk kemudian ini kita tinggal meneruskan. Hanya pada saat ini saya kira perempuan itu belum banyak bergaul dan literasi terkait dengan finansial. Atau mungkin tidak menyadari potensi. Ya bisa jadi juga karena edukasi yang terbatas. Literasi tadi itu, literasi yang terbatas. Makanya ya kita menjadi kewajiban bersama bahwa pemberdayaan ini adalah milik kita semua, bukan cuma perempuan tapi laki-laki. Karena konstruk selalu menganggap perempuan itu tidak berdaya, maka harus diberdayakan. Berdayakan dalam artinya semua energi-energi positif untuk mandiri, untuk menjadi subjek pembangunan gitu ya. Itu dilakukan oleh perempuan. Karena kalau perempuan tidak berdaya di rumah tangga misalnya gitu ya, bagaimana dia mengasuh anak? Ya. Gitu ya. Dia akan underestimate, dia akan merasa tidak punya kemampuan untuk mentransfer ilmu kepada anak. Sehingga anak itu mungkin mengabaikan apa yang disampaikan oleh ibu gitu ya. Karena ketidakmampuan atau keterbatasan. Tidak mampu dan terbatas. Jangan kemudian dianggap ketika perempuan berdaya itu menjadi saingan gitu ya, menjadi ancaman laki-laki, itu tidak seperti itu. Biasanya istilah the power of emak-emak misalnya. Katanya di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang sukses gitu ya. Tetapi di balik perempuan yang berdaya ada laki-laki yang diperdaya. Ada laki-laki yang sengsara katanya. Tidak seperti itu ya. Relasi itu setara. Jadi relasi itu saling. Jadi bagaimana tidak yang paling, tidak ada yang dalam relasi keluarga ini paling hebat, ini paling pintar, enggak. Jadi relasi itu saling. Keberdayaan ini ya, relasi yang saling kita menguatkan ini sebenarnya ujungnya saling mensejahterakan, saling membahagiakan. Karena kota ya, provinsi yang maju, yang sejahtera itu adalah provinsi yang bahagia, yang tingkat kebahagiaannya di atas rata-rata yang tinggi gitu. Tetapi kalau meskipun dia kaya secara materi tapi kebahagiaannya tidak terpenuhi secara psikis, itu tidak maju. Itu tidak. Coba misalnya Jepang ya, Selandia Baru itu memang tingkat kebahagiaan masyarakatnya itu tinggi sehingga maju, peradabannya maju. Karena laki-laki dan perempuan itu saling menguatkan. Iya, saling. Jadi tidak paling ya Pak ya? Paling. Nah, ini sejalan dengan slogan ataupun pesan di Mandar itu. Ya. Di logo Pola Mandar itu ada kata Sipak Mandar. Oh. Itu maknanya adalah saling menguatkan. Oh, Masya Allah, betul royong ya saling menguatkan. Itu ada di situ kan, ada di situ. Warisan itu. Nah, banyak di Sulbar ini atau di Mandar ini sudah ada yang seperti itu dari dulu. Hanya ya mungkin kurang tadi disebutkan literasi yang masih kurang. Oke, transfer nilainya belum maksimal ya? Ya belum maksimal. Ini masih terkait pemberdayaan perempuan.
bagaimana Bu Ulfa melihat partisipasi perempuan di panggung politik? Soalnya ini kan meskipun undang-undang sudah menetapkan bahwa sekian persen harus ada caleg perempuan misalnya, tapi masih banyak yang mungkin ya apakah tidak menyadari potensi atau tidak percaya diri untuk maju, padahal dia bisa. Bagaimana? Ya memang politik itu banyak yang mengatakan berwajah laki-laki. Ya. Jadi tetapi peran perempuan kenapa sangat dibutuhkan ada di politik, karena banyak kebijakan yang kemudian itu membutuhkan affirmative action yang sangat dipahami secara menyeluruh ketika perempuan itu yang hadir di dalamnya. Misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual, ya. Perempuan sangat paham bagaimana korban yang sudah mengalami, karena korban mayoritas itu adalah perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Pun secara data Komnas Perempuan kan tertinggi kekerasan perempuan itu, kekerasan seksual itu di kampus, kedua di pesantren, ya, dan korbannya adalah perempuan tertinggi. Nah ini saya kira ketika kita yang menjadi korban, gitu ya, kita akan mampu membahasakan dalam hal ini, mempersoalkan secara kritis. Ya. Jadi sehingga kita bisa mencari jalan keluar sesuai dengan objektivitas masalah. Nah itu ada di perempuan. Misalnya bagaimana cuti hamil, cuti haid, melahirkan. Dirasakan betul oleh perempuan. Kalau laki-laki tidak akan memperjuangkan itu karena dia tidak merasakan itu. Sehingga memang sangat penting. Ada perempuan di panggung politik. Misalnya bagaimana terkait dengan pendidikan anak sudah mau naik kuliah, anak mau makan, anak mau, itu kan dia paham sebenarnya bagaimana perempuan keuangan. Yang paham di dapur. Iya, di dapur itu keuangan keluarga. Ya. Jadi ada banyak hal ya terkait dengan bagaimana stigma sosial ketika melekat dalam perempuan yang kemudian pernikahan, melahirkan, menyusui, haid, nifas, bercerai pun gitu ya. Kemudian bagaimana nih? Itu banyak sekali persoalan, Mas. Banyak sekali. Dan saya mengira ini bukan cuma menjadi tantangan oleh politis, tapi menjadi kewajiban. Menurut saya ini menjadi kewajiban perempuan untuk masuk di ranah politik dan memperjuangkan keadilan yang substantif. Jadi, terutama hak-haknya. Ya, terutama hak-haknya, hak perempuan dan anak ya, karena anak kan ini belum mampu secara maksimal juga memperjuangkan hak-haknya. Jadi orang dewasa lah di lingkungan anak, di sekitar anak yang kemudian menyuarakan suara hak-hak anak ini. Jadi saya perlindungan anak itu kan terkait misalnya masih banyak nih anak-anak di Sulawesi Barat tidak punya akte lahir misalnya kan, belum punya nama yang kemudian melekat di dalamnya misalnya di zonasi sekolah mana dan sebagainya. Ini menjadi problem nih. Ini saya lihat, saya googling semalam, ternyata Bu Ulfa ini pernah terjun langsung jadi demo di soal undang-undang HIP itu ya Bu. Iya. Saya semalam lihat luar biasa ini. Saya aktivis Mas. Jadi kalau aktivis itu kan kalau nggak pernah demo saya kira. Saya waktu di Makassar itu dulu masih gerakan gitu ya. Masa waktu di Jogja ketika teman-teman pulang terjadi gempa, terjadi meletus Merapi, saya tinggal untuk jadi relawan gitu ya. Kemudian sambil kuliah, menyelesaikan kuliah, lanjut dan mengabdi di kampus. Tapi kemudian panggilan untuk ke dunia kebangsaan gitu ya, ke ranah kebangsaan, saya kira ini bisa menjadi jalan kita untuk bermanfaat lebih luas. Bukan kemudian kita bergaya atau kita kekuasaan dan sebagainya, bukan. Saya kira kekuasaan itu penting untuk direbut, tetapi bagaimana kekuasaan itu dipergunakan untuk mentransfer apa yang kita miliki bermanfaat pada masyarakat. Apa kekuasaan direbut untuk itu tadi si Pamanda saling menguatkan. Ya, saling menguatkan gitu ya. Gitu. Saling bermanfaat gitu. Kalau ini kan kenapa kita merdeka ya untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, tapi membahagiakan gitu ya, mensejahterakan. Nah, itu juga kita merasa ada yang salah nih dari
sistem dan kepemimpinan kenapa misalnya baru berapa hari atau berapa bulan jalanan rusak gitu kan. Kemudian kenapa bandara kita ini belum maksimal untuk hanya satu maskapai gitu. Itu kan ada masalah terkait dengan kebijakan dan orang yang ada di dalam pemangku kebijakan ini. Nah, kita mudah-mudahan kita ketika ada seperti saya misalnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, minimal saya mengerjakan yang terkait perempuan dan anak. Di sini tertinggi perkawinan anak. Ketika saya hadir di sini saya harus mensosialisasikan teman-teman, ibu, bapak, para keluarga gitu ya. Apa dampak dari perkawinan anak? Anak melahirkan anak, pertama putus sekolah, pendidikan. Yang kedua, anak ini secara kesehatan mental itu terganggu. Anak melahirkan anak itu belum siap secara mental untuk pengasuhan, gitu ya. Kalau sudah putus sekolahnya karena tidak mungkin sambil hamil pergi kuliah gitu kan. Nah, kemudian ini sangat rentan kena kanker serviks kalau perempuan ya, dan penyakit-penyakit kelamin ya, alat vital lainnya yang terkait dengan perkawinan anak. Banyak sekali dampak sosial juga, stigma juga itu, kematangan emosi. Makanya kita berharap kalau kita sudah sosialisasikan melalui podcast, medsos, karena saya kira alat perjuangan terbaik sekarang ini adalah medsos. Medsos ya. Artinya dukungan media sosial untuk mensosialisasikan apa saja itu lewat program-program media sosial. Sepertinya kita sudah sangat agak lama ini. Terakhir mungkin Bu Ulfa, closing statement untuk pemirsa Mandar Indonesia terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Baik yang saya garis bawahi gitu ya, terkait dengan bagaimana kita bergotong royong gitu ya, bagaimana kita saling berjalan, bersinergi, berkolaborasi dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita harus mulai dari keluarga ya. Jadi penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu harus kita mulai dengan dialog di dalam keluarga, kemandirian dalam keluarga, bagaimana hak-hak anak dalam keluarga, kemudian masuk dalam sekolah. Jadi guru harus melek terkait dengan hak-hak anak, guru harus tertransformasi terkait dengan merdeka belajar itu adalah merdeka dalam hal kemandirian, kewirausahaan gitu ya. Nah, kemudian dalam masyarakat juga bagaimana kepala desa gitu ya, bagaimana yang punya kafe, bagaimana yang punya pasar ya, yang jualan, yang ada dalam masyarakat semua gitu ya, RT RW itu juga terlibat di dalamnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Karena kalau kita tidak kerja bareng, Mas Wahyu, ini tidak bisa terwujud. Jadi kita berharap dengan kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, segala problem masyarakat khususnya perempuan dan anak itu bisa teretas gitu ya, bisa sedikit demi sedikit menurun dalam ruang lingkup khususnya di Sulawesi Barat, atau khususnya di Polman ini ya, karena Polman ini penduduk terbesar di Sulawesi Barat ya. Ya, pokoknya kalau misalnya dibagi 3 kabupaten, 1 Polman. 1 Polman. Jadi harus banyaknya. Polman ini harus menjadi miniatur gitu ya, harus menjadi pionir dalam pelopor pencegahan perkawinan anak, pelopor pemberdayaan perempuan, pelopor kekerasan gitu ya. Ini semua harus menjadi, dan kita berharap Mandarnesia ini bisa menjadi instrumen gitu ya. Amin. Untuk menyebarluaskan. Saya kira ini bukan pertemuan pertama kita, Pak. Mudah-mudahan besok-besok kalau kita misalnya khusus temanya pemberdayaan perempuan gitu ya. Nanti saya kasih data khusus anak-anak, khusus PAUD misalnya. Khusus PAUD gitu ya. Saya masih mau. Saya sama sekali tidak bahas PAUD ya. Waktu kita terbatas menurut saya. Ini juga kita Tuhan yang memberikan kita anugerah untuk bisa bertemu Pak Wahyu gitu ya. Jadi karena ada kegiatan di sini, sehingga saya kira ini teman-teman yang ingin mencerahkan, ingin terlibat merubah Sulbar ke arah yang lebih baik ya, ketemu Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Mandarnesia, seperti yang disampaikan tadi
Bu Dr. Ulfa Mawardi MPD bahwa perempuan itu harus bisa berdaya, harus bisa bersaing di ranah apa saja, sehingga di kehidupan ini antara perempuan dan laki-laki bukan siapa yang paling, tapi adalah saling bekerja sama, saling menguatkan. Kalau di Pulau Wali Mandar atau di Mandar itu disebut dengan Sipa Mandar. Saya kira ini bukan pertemuan terakhir saya dengan Ibu Dr. Ulfa Mawardi MPD. Masih banyak hal yang ingin saya tanyakan, ingin saya gali dari beliau. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan akan mempertemukan kami kembali. Tentunya juga dengan pemirsa mandarnesia.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.